Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh kali ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara dunia, ya, sehingga kita masih diberi waktu untuk sama-sama bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ya, adalah termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sejenak akan sama-sama untuk menambah sedikit secercah ilmu untuk apa yang di dalam kehidupan kita beribadah, mudah-mudahan akan lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan kemarin masih ada hal yang masih perlu ada sambungan, perkenalan kita dengan Pak Ustadz Utan, ya. Kita lanjutkan pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari praktekkan. Pasang dulu. Nah, ini pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bersimpuh, berkumpul, paling tidak sedikit thalabul ilmi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita di pagi ini sebagian merupakan salah satu langkah untuk memudahkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpesan bahwasanya thalabul ilmi ba'dal mamat. Menuntut ilmu itu sampai datang kematian. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan ke surga baginya. Jadi kalau kita menuntut ilmu, insya Allah lebih mudah bagi kita untuk masuk ke surga, begitu ya Bapak Ibu. Maka dari itu, menuntut ilmu ini juga sebagaimana telah disampaikan tadi, sebagai bagian dari upaya kita untuk memudahkan kita mencapai jannahnya Allah,
yang kita tidak akan bisa mencapainya sebenarnya tanpa ilmu dan pengetahuan. Dan satu lagi, dari menuntut ilmu, kalau Bapak Ibu yang mendengarkan mungkin jelas pahalanya Bapak Ibu ya. Allah akan memberikan naungannya kepada majelis yang kemudian menyampaikan ilmu. Sementara yang menyampaikan belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi bagi kita yang mendengarkan jelas pahalanya, tetapi bagi yang menyampaikan belum tentu. Dan bersimpuh bersama-sama thalabul ilmi kiranya juga menjadi saksi kelak kita dikumpulkan Bapak Ibu di akhir hari. Paling tidak Bapak Ibu saling berkenalan satu sama lain, menjadi saksi. Kalau misalnya besok Pak Kisman masuk surga ya Pak, jangan lupa tanyakan Pak Muklis ke Allah. Ya Allah, mana Pak Muklis? Dulu kami di dunia sama-sama menuntut ilmu. Masya Allah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sama-sama menuntut ilmu, kiranya nanti saling mengingatkan juga. Cari tuh di mana tetangga kita yang sama-sama menuntut ilmu. Kiranya dengan itu kemudian Allah yang tadinya kita masuk ke dalam neraka, Allah keluarkan. Sehingga kita sama-sama berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Dan kemudian juga menuntut ilmu, kalau kita camkan dengan sebenar-benar niat Bapak Ibu, mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita ke jannahnya Allah. Karena di dalam Islam itu tidak ada yang namanya ajaran inti atau amalan inti atau amalan kulit, nggak ada. Semua amalan bisa menjadi pengantar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah dengar kisah yang paling umum ya Bapak Ibu tentang seorang wanita malam atau perempuan malam yang kemudian memberi minum seekor anjing. Seekor anjing kemudian masuk surga. Artinya apa? Allah tidak menentukan siapa yang mengerjakan amalan inti atau siapa yang mengerjakan amalan kulit. Tapi siapapun yang mengerjakan amalan dengan ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan jamin surga baginya. Untuk itu tadi, sedikit demi sedikit thalabul ilmi ini tadi kiranya bisa mengantarkan kita lebih mudah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan kasih sayang, Allah ciptakan ada 100 kasih sayang. Yang dengan kasih sayang itu tadi, satu saja Allah lemparkan ke bumi, dengan itu tadi kemudian manusia saling berkasih sayang. Jadi ada 99 kasih sayang lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Dengan satu kasih sayang ini tadi, manusia di muka bumi ini berkasih-kasih. Tidak ada seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api. Benar ya Bapak Ibu ya? Apalagi Allah yang punya 99 kasih sayang tadi. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Yang pagi hari ini mungkin kita sudah diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Sebagian dari petunjuk itu Allah mudahkan kita untuk melaksanakan yang namanya bersuci. Jadi kalau kita melihat-lihat bagaimana perjalanan suatu ibadah itu, yang paling pokok dilalui melalui bersuci. Jadi segala sesuatunya dilalui dengan bersuci. Jangankan kita, Rasulullah sekalipun disucikan hatinya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Naik ke langitnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai buruk. Pakai buruk. Yang benar Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Ke langitnya Mi'raj dengan tangga. Barakallah, Isra Mi'raj ya Bapak Ibu ya. Suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah dibelah dadanya, disucikan. Jadi kalau kita melihat setiap kali amalan itu sebenarnya dimulai dengan bersuci. Para sahabat di masa lalu ketika mereka itu mulai memeluk Islam, yang pertama dilakukan itu kalau tidak mandi bersyahadat. Bersyahadat dulu lalu mandi, atau mandi dulu, atau mandi yang disebut dengan bersuci itu tadi kemudian bersyahadat. Jadi syarat penting itu adalah dengan bersuci. Karena sayangnya Allah, kemudian kita diberi petunjuk untuk bisa melakukan yang namanya bersuci. Jadi tidak sah syarat ibadah itu tadi ya, kalau kita tidak bersuci. Nah, kalau kita sudah dimudahkan Allah untuk bersuci, maka mudah semua amalan. Salat itu sebenarnya kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu, atau amalan-amalan itu ya yang mensyaratkan untuk bersuci, paling sulit dilaksanakan itu syarat bersucinya ini. Bisa Bapak Ibu praktikkan, misalnya nanti nih jam 7, nggak usah ada niat untuk sholat, tapi coba berwudu. Insya Allah nanti pasti sholat duha sendiri. Jadi yang paling sulit itu bersucinya. Jadi kalau orang sudah tidak mulai mau bersuci, biasanya dekat dengan ketidakwarasan. Rata-rata orang gila tidak mau bersuci. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah dengan kasih sayang itu tadi masih diberi petunjuk kepada kita untuk kita melakukan bersuci. Dan bersuci ini tadi menjadi syarat penting bagi kita untuk melakukan satu ibadah. Nah, catatan penting kita ini sekedar survei saja gitu ya. Beberapa kali saya sering memperhatikan gitu. Hal bersuci ini tadi karena dia merupakan syarat penting, ada beberapa kita mungkin melalaikannya. Karena dianggap dari kecil udah begini gitu ya. Sampai dewasa begitu saja. Tapi kita harus perhatikan, kalau tadi tidak suci, maka tidak sah ibadah selanjutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya berwudu. Berwudu yang sering kali diabaikan itu menghirup air ke hidung. Ini sering kali diabaikan. Bahkan ada yang sampai cuman, maaf ya Bapak Ibu ya, cuman nyolok-nyolok hidungnya aja ya. Ya, nyiram-nyiram hidungnya atau mencolok-colok seperti itu. Padahal yang dianjurkan itu menghirup air ke dalam hidung. Sulit. Ya kalau pertama sulit. Tekniknya, pertama kali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghirup air ke hidung itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pasti bisa. Kalau memang itu menyakitkan, tidak mungkin itu disunnahkan. Karena memang itu bisa dilakukan, makanya itu disunnahkan. Menghirup air ke hidung. Coba aja pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan seringkali kita, ini pendapat para ulama, sebenarnya yang paling kuat itu pendapatnya ketika berwudu antara mulut dan hidung itu tidak dipisah. Satu cidukan untuk mulut dan hidung. Atau kalau memang mau dipisah, itu hidung ke mulut atau mulut ke hidung, mulut ke hidung, mulut ke hidung. Nggak boleh mulut-mulut, hidung-hidung. Gitu. Kekeliruannya seperti itu. Karena dari kecil sudah begitu. Mungkin nanti bisa diperbaiki begitu. Dan menghirup air ke hidung itu tadi, ketahuilah Bapak Ibu, tidak ada perenang yang sampai saat ini keselak air ke hidungnya. Karena memang sudah biasa.
Karena kebiasaan itu tadi. Waktunya ya masih ya. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, mudah-mudahan bersuci kita sempurna Bapak Ibu ya. Kalau sudah sempurna, petunjuk selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Itu tadi jalan ke surga. Dan satu lagi yang sering diabaikan juga dalam berwudu, membasuh kaki. Mungkin karena posisinya menunduk atau posisinya di bawah, kita sering mengabaikan ini Bapak Ibu. Kakinya suka diputar keran, ditendang-tendang aja itu air gitu ya Pak ya. Biasanya begitu. Padahal sunnahnya menggosok-gosokkan jari kelingking di antara sela-sela kaki. Jadi kalau ada setitik jarum pun yang tidak terkena air wudhu, maka bersucinya tidak sah Bapak Ibu. Penting sekali bersuci ini. Nanti jadi kalau misalnya bersuci, coba jari kelingkingnya diupayakan. Kalau misalnya Bapak Ibu yang udah sepuh mungkin ya, kena air nggak kuat gitu Pak, bisa pakai sprayer ya. Pakai sprayer cuma disemprot-semprot. Yang pasti sunnahnya dilaksanakan begitu. Setelah kita bersuci Bapak Ibu, insya Allah kita akan dimudahkan Allah ketika kita bertawakal kepada Allah. Untuk selanjutnya kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan Allah untuk melakukan amalan-amalan yang diberkahi Allah. Saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah ini mungkin ya Bapak Ibu ya, tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman khalifah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini. Ceritanya tentang beranak di dalam kubur. Udah pernah dengar Bapak Ibu ya? Belum pernah dengar ya. Jadi di zaman khalifah itu ada masyarakat begitu ya, ada warganya yang ketika khalifah naik di atas mimbar, mereka lewat gitu. Yang satu menggendong ke yang lainnya, berdua. Lalu khalifah memberhentikannya. Stop, tunggu dulu, kata khalifah di masa itu. Lalu khalifah berkata begini, aku tidak melihat seekor gagak menyerupai gagak yang lainnya kecuali kalian berdua ini, saking miripnya. Padahal mereka itu anak dan bapak. Jadi anak yang digendong sama bapak. Ya, memang benar ya khalifah, begitu jawaban. Tahukah engkau ada kisah yang lebih aneh lagi? Katanya begitu. Kisah ini ditulis oleh seorang ulama, Bapak Ibu ya. Ulama ini disepakati oleh para ulama yang lainnya bahwasanya dia syiqah. Syiqah di sini dia dapat dipercaya ucapannya. Artinya dia tidak pernah berkata dusta. Dia menulis sebuah buku yang kurang lebih judulnya Kehidupan orang setelah mati. Nah, ketika diberhentikan begitu, lalu dia menyampaikan bahwasanya ada yang kisah yang lebih aneh lagi. Lalu ia menceritakan, bagaimana kisahnya? Kata khalifah begitu. Begini kisahnya. Ketika aku dulu sering berjalan, bersafar. Jadi lelaki ini safar dalam arti dia melakukan jihad. Apakah kemudian jihadnya itu untuk menghidupi keluarga? Apakah kemudian berperang? Allahu a'lam. Tetapi safarun katanya, berpergian. Nah, ketika dia mau bepergian, istrinya ketika itu hamil besar. Lalu istrinya berkata, janganlah engkau pergi, sementara aku sedang hamil besar. Lalu laki-laki itu tadi, dia melakukan sholat, dan kemudian dikisahkan di situ, ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini dirinya harus pergi. Kemudian ia datangi istrinya dan berkata, ya Allah, aku titipkan bayiku kepadamu. Dan istrinya pun ridho. Lalu ia pergi. Dan pergi beberapa lama, kemudian kembali. Saat kembali ke rumahnya, dia lihat orang udah rame-rame gitu ya. Jadi kalau zaman para sahabat, tabi'in itu tadi,
sudah ada sebenarnya kisah tahlilan. Jadi sejarah tahlilan orang berkumpul begitu sudah ada. Jadi mereka berkumpul, lalu pemuda ini tadi atau pria ini tadi nyambangin orang yang ngumpul. Ini ada apa? Terus dia diberitahu bahwasanya istrinya sudah meninggal. Di mana ya dikuburkan begitu ya? Dan dia melihat di arah sana gitu ya. Kemudian melihat ke kuburan istrinya. Pas dia lihat kisahnya ini ada yang menyatakan sedikit berdebu kuburannya begitu, keluar mengepul debu. Ada yang mengatakan asap gitu. Tetapi yang intinya dia memiliki tanda-tanda ada yang aneh dengan kuburan istrinya. Lalu dia berkata, ambilkan aku cangkul. Lalu dia bongkar kuburan itu. Dan dia mendapati anaknya sedang disusui sama istrinya di dalam kuburan itu. Percaya atau tidak, ingat tadi, kisah ini ditulis oleh ulama yang sikah, terpercaya. Dia tidak pernah berkata dusta. Dan dia mendapati begitu, lalu diambil anaknya, lalu kuburan tertutup. Dan dia kemudian katanya kepada khalifah mendengar suara, wahai lelaki yang menitipkan anakmu kepadaku, telah aku jaga anakmu. Andai saja engkau menitipkan istrimu kepadaku, maka akan aku jaga istrimu, katanya begitu. Jadi di situ kisah ini tadi, inilah kisah tawakal dia. Ketika dia yakin harus berpergian, kemudian ia menitipkan bayinya. Sayangnya dia tidak menitipkan juga istrinya. Jadi Allah katakan di sana, andai saja engkau titipkan istrimu, maka akan aku jaga. Jadi setelah kita bersuci tadi, kita bertawakal kepada Allah. Seringkali kita tidak pernah yakin, tidak pernah mengikhlaskan, tidak pernah menempatkan, tidak pernah meyakini bahwasanya Allah akan benar-benar menjaga kita. Jagalah Allah, niscaya akan engkau dapati Allah di hadapanmu. Ini ada hadisnya ya Bapak Ibu. Kalau kita menjaga Allah, niscaya Allah akan kita dapati di hadapan kita. Nah, dengan bertawakal itu tadi Bapak Ibu, ya, yang tadi saya sampaikan, kita tidak pernah merasa yakin. Mulai dari sekarang mendengar kisah ini, yakinilah. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam masjid, kita harus berinfak, yakini saja gitu. Bahwasanya kembali atau tidak kembali kepadamu ya Allah yang akan menjaganya, begitu ya Bapak Ibu. Demikian saja mungkin akhirul kalam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Pak Ustaz sudah menyampaikan materi pada hari ini. Ya, mungkin itu apa dalam kalimatnya ya, Al-Imran ya 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin ya, dan seterusnya gitu. Jadi itulah Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Oleh karena itu barangkali ini ada baik sekali. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersuci dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, selesai sudah dan kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang telah Ibu Bapak kontribusi untuk pagi hari ini bisa kita nikmati dari sebagian rezeki Bapak Ibu, dan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Bapak Ibu dan keluarga, dan kita juga yang ikut menikmatinya. Semoga barokah Allah senantiasa tercurah pada kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.